Halo semua, selamat datang di video tutorial seni budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar Indonesia. Perkenalkan, saya dari tim Create, nama saya Ical. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan objek seni dan budaya yang terinspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan dilengkapi dengan panduan untuk para pengajar dalam memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan pluralisme bersama siswa, agar bisa diterapkan di kelas Anda masing-masing. Kalau kamu ingin tahu, simak sampai selesai ya. Pada edisi ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal seni mandala dengan memanfaatkan flora yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini, selain teman-teman akan mempelajari seni mandala, teman-teman juga akan mempelajari teknik kolase sebagai teknik dalam pembuatan mandala. Mandala adalah gambar kebaktian Buddha yang sering dianggap sebagai diagram atau simbol alam semesta yang ideal. Sedangkan dalam seni, mandala merupakan desain abstrak yang kompleks yang biasanya membentuk lingkaran. Mandala dapat dimanfaatkan sebagai terapi yang dapat membentuk pemahaman manusia akan keseimbangan dalam keberagaman dan keselarasan. Umumnya, mandala dibuat dengan cara membuat susunan satu titik pusat yang berasal dari bahan alami seperti flora dalam suatu media. Sedangkan kolase adalah sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam suatu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Dengan demikian, kolase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempelkan bahan apa saja ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi satu kesatuan karya. Kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis dengan menempelkan bahan-bahan tertentu. Dalam pembuatannya, kolase memerlukan kesabaran yang tinggi dan keterampilan dalam memadukan, menyusun, dan menempel bahan-bahan yang ada sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Tujuan dari kegiatan ini agar setiap siswa dapat menghasilkan gambar dengan memanfaatkan bahan alami ke dalam suatu media. Kemudian, kegiatan ini mampu meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar kelompok. Sedangkan bagi setiap individu, mandala mampu memberikan pemahaman akan keseimbangan dalam kelompok atau masyarakat yang membutuhkan usaha-usaha beragam agar mencapai keselarasan. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan keselarasan. Setelah membuat mandala, siswa diajak untuk berdiskusi agar siswa mampu memahami hubungan kegiatan yang mereka buat dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya suatu kelompok terdiri dari kumpulan individu yang memiliki kesamaan latar belakang. Apabila kelompok tersebut menghadapi suatu masalah, tentu akan sulit diselesaikan jika latar belakangnya sama, karena permasalahan perlu diselesaikan dengan latar belakang yang beragam yang juga dipengaruhi nilai inklusif. Melalui hal ini, kita perlu memahami bahwa keberagaman adalah hal yang mutlak dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diseimbangkan secara bijak. Pada kegiatan ini, bahan-bahan yang diperlukan adalah kardus bekas, bisa juga menggunakan potongan papan bekas atau triplex yang berbentuk lingkaran, lem kayu, biji-bijian dan kacang-kacangan yang ada di sekitar kita, dan umumnya mudah ditemukan di Sulawesi Selatan. Wadah atau tempat, kali ini kita menggunakan palet cat air, pensil atau pulpen, daun lontar dan daun nipah basah maupun kering, gunting. Dalam menyusun, siswa dapat menentukan posisi berbagai biji-bijian yang diinginkan, sehingga dapat membentuk lingkaran. Biji-bijian atau kacang-kacangan yang tumbuh di Sulawesi Selatan, namun jika susah ditemukan, dapat disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di sekitar. Halo semuanya,
Sekarang kami akan menjelaskan panduan melakukan kegiatan mandala dengan teknik kolase. Bentuklah kelompok dengan teman-temanmu. Satu kelompok minimal 2 orang sampai 4 orang. Kemudian, letakkan kardus bekas atau papan atau triplex ke permukaan yang datar. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kardus. Buatlah lingkaran sesuai ukuran kanvas agar memudahkan proses penempelan objek membentuk sebuah mandala. Siapkan lem kayu secukupnya dalam sebuah wadah. Pisahkan biji-bijian atau kacang-kacangan sesuai ukuran, warna, dan bentuk ke dalam sebuah wadah. Kemudian mulailah menempel biji-bijian atau kacang-kacangan sesuai dengan kreativitas kalian bersama teman kelompok. Sisipkan daun lontar baik basah maupun kering dan gunting dan tempelkan sesuai kreativitasmu sebagai karya kalian. Selamat bersenang-senang. Setelah pembuatan mandala selesai, guru dapat mengajak siswa berdiskusi sehingga siswa dapat menghubungkan kegiatan mandala dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat memicu diskusi tentang keberagaman dan harmoni. Langkah pertama, ajukan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana kamu dan kelompokmu menentukan posisi tumbuhan untuk membentuk mandala? Selanjutnya, bagaimana kamu mengatur ide dalam kelompok? Selanjutnya, bagaimana kamu mengartikan keseimbangan dalam aktivitas ini? Selanjutnya, bagaimana menurut kamu jika dalam kehidupan hanya ada kelompok yang terdiri dari satu unsur? Akankah ada keseimbangan dalam kehidupan kelompok? Pertanyaan nomor 5, adakah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keseimbangan dan menghasilkan kehidupan yang harmonis? Selanjutnya, bisakah harmoni membentuk kehidupan inklusif? Pada tahap ini, peserta harus dapat menyimpulkan bahwa keseimbangan dalam mandala merupakan upaya berbagai elemen yang dapat diselaraskan. Selain itu, kerukunan dapat meningkatkan nilai inklusi, di mana mandala yang dibuat oleh kelompok merupakan kumpulan dari berbagai elemen. Jika masing-masing kelompok, misalnya diminta membuat mandala hanya dari satu jenis bulir atau daun, maka citra yang dihasilkan tidak sejajar karena tidak ada keragaman inklusif. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka akan lebih mudah bagi guru-guru untuk mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan toleransi. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan lanjutan sebagai berikut. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Teman-teman bisa juga lihat kegiatan kami lainnya di platform Instagram dan YouTube channel. Selamat mencoba. Mari.